Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan tempat karantina diperbanyak. Itu dilakukan menyusul terjadinya peningkatan aktivitas kedatangan penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta jelang libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu tempat karantina yang dipakai untuk menampung para WNI dan WNA yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri yaitu Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Pengetatan masuk kawasan Indonesia dimulai dari pemeriksaan dokumen di bandara untuk penentuan tempat karantina bagi pelaku perjalanan yang bukan pekerja migran Indonesia. Akan diarahkan melakukan karantina mandiri di hotel yang disiapkan pemerintah dengan biaya paling murah 8,2 juta rupiah selama 10 hari. Sementara bagi para pekerja migran diarahkan mengikuti prosedur pemeriksaan dokumen untuk menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan dan juga Rusun Pasar Rumput. Biaya karantina untuk pekerja migran ditanggung pemerintah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai prosedur untuk menjalani karantina bagi WNI dan WNA dari luar negeri, kita langsung saja bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Bergi Marindo langsung dari kawasan Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Ya Said, seperti apa prosedur dan juga syarat untuk menjalani karantina bagi WNI dan WNA yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri? Kalau kita merujuk dari ketentuan pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan mengenai tentang aturan perjalanan internasional di masa pandemi COVID-19, ini para pelaku perjalanan internasional ataupun warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri atau juga para pekerja migran Indonesia ini harus terlebih dahulu menunjukkan surat hasil negatif yang dari PCR yang diambil sampelnya selama 3 kali 24 jam dari waktu keberangkatan di negara asal. Ini berubah dari ketentuan sebelumnya yang diberlakukan 7 kali 24 jam. Ini tentu sebagai antisipasi untuk mengantisipasi daripada adanya varian baru COVID-19 Omicron. Lalu selanjutnya, Awis apabila sudah menunjukkan surat bebas COVID-19 selama 3 kali 24 jam dari jam keberangkatan, ini para pelaku perjalanan ini dilakukan tes PCR di tempat lagi di Bandara Soekarno-Hatta, lalu kemudian setelah menunjukkan hasil negatif ini kemudian diberikan pilihan bagi para pelaku perjalanan oleh pemerintah. Ini bagi yang ingin melakukan karantina mandiri dapat memanfaatkan fasilitas hotel namun berbayar. Ini dari informasi yang kami dapatkan, harga rata-rata hotel yang disediakan oleh petugas di bandara ini ada sekitar 8 jutaan selama karantina 7 hari, dibayar langsung dan kemudian melakukan karantina di hotel yang sudah ditentukan oleh petugas. Selain itu, bagi para pelaku perjalanan yang ingin melakukan karantina dengan biaya pemerintah ataupun dengan gratis, ini dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada Wisma Pademangan di Jakarta Utara, ada juga Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan, tempat saat ini saya melaporkan, Awis. Dan lalu kemudian para pelaku perjalanan ini akan melakukan karantina selama 7 kali 24 jam. Namun karantina selama 10 hingga 14 hari bagi para pelaku perjalanan yang berasal dari negara-negara yang dimungkinkan, maksud saya negara-negara yang memiliki resiko adanya ditemukannya maksud saya virus jenis varian baru yaitu Omicron, sehingga setelah melakukan prosedur seperti itu kemudian para tenaga ataupun para pelaku perjalanan ini akan dibawa menggunakan busway untuk kemudian melakukan karantina di tempat-tempat yang sesuai pilihan sendiri. Dan bagi para pelaku perjalanan yang memilih untuk fasilitas pemerintah dalam fasilitas gratis di Rusun Pasar Rumput ataupun di Wisma Pademangan Jakarta Utara, ini bisa diangkut menggunakan busway. Dan dari pantauan kami memang juga di depan Rusun Pasar Rumput ini sejak pagi tadi, Awis, ini sudah mulai banyak sekali busway ataupun bus Damri yang dari bandara ini antri begitu. Ini sekitar 4 hingga 10 bus ini pada pagi hari dapat dilihat langsung di Jalan Sultan Agung di Manggarai ini. Ini terjadi antrian yang cukup panjang karena memang harus dilakukan prosedur pendaftaran yang cukup panjang begitu di depan gerbang daripada Rusun Pasar Rumput Manggarai, Jakarta Selatan ini. Lalu kemudian setelah melakukan registrasi, para pekerja
para pelaku perjalanan ini dapat memasuki tempat yang sudah disediakan. Dari data terakhir yang kami dapatkan, Awis, saat ini rekapitulasi dari data pasien ataupun para pelaku perjalanan yang saat ini menjalankan karantina di Rusun Manggarai Pasar Rumput ini ada sekitar 5.047 orang yang terdiri dari 2.581 pria dan juga ada 2.466 wanita. Jumlah ini tentu sangat banyak, Awis, dan apabila kita melihat kapasitas dari Rusun Pasar Rumput Manggarai ini adalah hanya ada sekitar 6 ribuan, jadi sudah cukup mengkhawatirkan begitu, dan memang kenaikan daripada jumlah pengunjung dari luar negeri ini menjelang Natal dan Tahun Baru ini disebutkan oleh pemerintah cukup meningkat begitu. Di Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara juga saat ini sudah terisi rata-rata di atas 90%, sehingga ini menjadi perhatian kemudian agar seperti yang Anda katakan tadi, Awis, bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sudah sempat mengusulkan untuk kemudian dilakukan penambahan fasilitas karantina bagi para pelaku perjalanan internasional, khususnya bagi para PMI atau pekerja migran Indonesia ini, agar bisa menampung daripada melonjaknya jumlah para pelaku perjalanan internasional ini, untuk tentu saja untuk menghindari varian baru yaitu Omikron yang diketahui memiliki tingkat mutasi yang lebih tinggi daripada varian Delta sebelumnya. Awis. Ya, Said, dari sekian banyak yang menjalani karantina, tadi Anda menyebutkan lebih dari 5 ribuan orang yang sudah akan menjalankan karantina di Pasar Rumput, ya, Rusun Pasar Rumput. Seberapa banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19? Adakah data terakhir yang bisa Anda sampaikan? Hingga 11 Desember kemarin, Awis, data yang kami terima ada sekitar 300-an pasien ataupun orang yang terkonfirmasi positif dirujuk ke rumah sakit dari dua tempat fasilitas yang disediakan pemerintah, yaitu Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara dan juga Rusun Pasar Rumput ini. Kami berbincang-bincang juga dengan petugas yang berjaga di lapangan. Mereka mengatakan rata-rata setiap hari di Rusun Pasar Rumput Manggarai Jakarta Selatan ini ada sekitar sampai 10 orang yang terkonfirmasi positif setiap harinya. Pada kemarin malam, petugas mengatakan ada sekitar 10 orang yang dirujuk di rumah sakit dan juga di Wisma Atlet Kemayoran karena mereka terkonfirmasi positif. Dari informasi yang kami himpun juga dari salah satu peserta karantina yang ada di dalam Rusun Pasar Rumput ini mengatakan hari ini memang diduga ditemukan kasus positif baru lagi, sehingga perlu dilakukan pengecekan setiap kamar untuk kemudian dilakukan filterisasi untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Sebagai informasi juga, di Rusun Pasar Rumput Manggarai ini, Awis, tidak merawat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga bagi para pelaku perjalanan atau para peserta karantina yang terkonfirmasi positif ini akan dirujuk di rumah sakit yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Selatan. Dari pantauan kami saat ini, Awis, memang kondisi di Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini memang sudah cukup tinggi sekali. Kita bisa melihat data tadi ada sekitar 5 ribuan dari hanya kapasitas 6 ribu. Tentu kita berharap agar pemerintah bisa memikirkan solusi, apalagi dari fullnya ketersediaan ataupun kapasitas di beberapa fasilitas ini kemudian bisa mengkhawatirkan juga akan ada terjadi penumpukan dan bisa dimungkinkan akan terjadi penularan ataupun klaster baru di tempat fasilitas karantina ini sendiri. Dan kita berharap tentu agar varian COVID-19 yaitu Omikron ini sampai dengan saat ini tidak ada di Indonesia, karena memang dari data 300-an orang yang saya sebutkan tadi, Awis, dipastikan belum ada varian baru Omikron yang ditemukan dari pasien ataupun peserta pelaku perjalanan yang sudah menjalani karantina di sini. Kita berharap ini tidak terjadi di Indonesia. Demikian, Awis. Ya, baik, terima kasih Said atas laporan